Beberapa minggu ini di Tangsel kita mendapatkan kabar gembira banget nih. Kabar gembiranya kenapa? Karena Bandar Pondok Cabe itu akan beroperasi untuk melayani penerbangan domestik. Deket banget sama rumah gue. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Apa sih maksudnya? Boleh nggak Anda izin terbang lagi jadi pramugari? Ya, Anda silakan. Anda silakan terbang lagi jadi pramugari. Nyari pramugari lagi gimana? Udahlah, maksudnya nggak usah jadi pramugari. Kita jalan-jalan aja ntar. Iya, amin. Jalan-jalan aja ke Pondok Cabe. Lihat pesawat take off, landing gitu. Kalaupun udah daftar gitu ya, hari itu berangkat gitu. Ya Allah, nangis kali Nda di transport itu. Ingat Faik, makan apa nanti ya Faik ya? Ingat Ail, ingat Abang, apalagi Abang yang kalau Nda pergi aja 5 menit sekali nelpon. Nda tambah hebat stres. Ya bini gue, hebat banget ya. Nangis inget anak, lakinya disebut juga enggak gitu. Beli celana di Belgia, beli peniti di Kanada. Bagaimana suami nggak bahagia? Punya istri makin hari makin muda. Iya. Udah sekarang mukanya makin kinclong, makin kenceng aja. Oh gitu. ya? Diciumnya makin berasa. Ayah nggak tahu aja, Anda selalu pakai ini nih ya, Herbalism Mugwort Mask tuh dari Scarlett. Oh ya, itu emang gunanya buat apa sih? Iya, jadi kalau ini nih, kan tadinya komedo Anda kan banyak banget ya. Ini tahu-tahu udah nggak ada kan? Tadinya komedonya banyak banget nih. Jadi ini nih, jadi manfaatnya dari Herbalism Mugwort Mask itu memberikan nutrisi pada kulit, membantu proses eksfoliasi kulit, terus membantu mengatasi masalah kulit juga, kayak tadi Nda komedo tuh. Terus membantu melembabkan kulit wajah, juga mengencangkan kulit wajah. Ini kan ada dua warna nih, ada yang hijau, ada yang pink. Nah kalau yang apa pink nih bedanya ini, nih? kalau yang ini kan seriously soothing and hydrating gel mask. Dari namanya aja, seriously, ini serius banget mencerahkan kulit ya. Wow, jadi yang kusam-kusam gitu bisa langsung cerah. Iya, mencerahkan kulit. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Anda kan pakai yang facial wash brightening juga dari Scarlett ya. Itu pakai cuci muka dulu, terus dikeringkan, terus langsung diambil aja ini maskernya, pakai spatula diratain. Biasanya kalau udah rata gitu Anda pakai brush gitu biar rata. Ya tunggu sekitar 15 sampai 20 menit lah. Kalau udah kering baru dibilas gitu. Gampang banget cara makainya ya? Iya, gampang banget. Saya sih nggak tahu cara makainya, tapi ngeliat hasilnya aja. Iya, ini gampang banget cara makainya. Dan ini ya, tahu nggak? Aromanya itu wangi. Terus udah gitu teksturnya itu lembut. Wow. Iya. Kayak makanya gitu ya? cukup 2 kali seminggu. Hasilnya bisa kita rasain ya, dan bisa kita lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangan gue ada dan gue. Beberapa minggu ini di Tangsel kita mendapatkan kabar gembira banget nih. Kabar gembiranya kenapa? Karena Bandar Pondok Cabe itu akan beroperasi untuk melayani penerbangan domestik. Deket banget sama rumah gue. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Apa sih maksudnya? Boleh nggak Anda izin terbang lagi jadi pramugari? Ya, Anda silakan. Anda silakan terbang lagi jadi pramugari. Nyari pramugari lagi gimana? Kok gitu sih? Kan deket banget dari rumah kita tuh 15 menit. Iya, dari rumahnya 15 menit. Cuman kalau Anda terbang lagi jadi pramugari lagi, ya terbangnya cuman dari sini deket. Cuman kan terbangnya bisa 2 hari, 3 hari. Ayah ngapain? Tidur masih bogel. Orang ayah udah di rumah aja tidurnya sama Bang Bogel. Iya, jadi Anda ya sebagai warga Tangsel dan juga sebagai mantan pramugari ya,
kayak langsung pengen beli tiket gitu ya, nyobain ke Lampung atau nyobain ke Purbalingga atau ke Cepu gitu. Itu daerahnya juga daerah-daerah yang selama ini nggak ada di otak kita, di sana ada bandara juga gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya pesawat apa sih Ndak yang bisa terbang ke daerah-daerah kecil gitu, kayak kalau ke Lampung sih sering ya, emang bandaranya udah gede. Pesawatnya sih ya pesawat kecil ya yang pasti ya, kayak kalau di seragam yang dulu Ndak pakai yang merah itu adeknya. Oh. Jadi yang perusahaan yang di bawahnya itu. Oh iya itu. Terus pesawatnya ya pesawat yang kecil, bukan pesawat yang Boeing yang besar. Gitu. Karena landasannya juga gitu panjang ya. Landasannya juga kecil. Jadi begitu baca berita itu di laman-laman berita Tangsel itu seneng banget gitu. Akan beroperasi Lampung. Ayah kan sering banget ke Lampung Ndak. Jadi ntar kalau ke Lampung itu ayah nggak perlu lewat tol yang jauh-jauh menuju Cengkareng, tinggal cuman 7 menit lah kalau jarak normal dari sini ke Pondok Cabe. Iya. Ntar pulangnya juga kan nggak repot dah jemputnya. Iya, tinggal sambil jalan cari makan aja deh ya. Nah, udah sampai situ atau jalan kaki ke depan sekolahan abang. Iya, tapi ini akan diperpanjang akan seterusnya apa sementara? Gak tahu ya? sih, katanya kan, sih. Karena kan Halim lagi renovasi. Jadi kalau misalkan akan seterusnya pasti akan ada perluasan lagi dong ya. Karena untuk sarana terus untuk bandaranya juga. Karena prasarana bandara itu juga nggak sembarangan ya. Iya. Apalagi juga kalau seandainya suatu hari itu dibuka untuk sampai dengan waktu yang jangka panjang, macetnya bakal kayak apa kampung kita ya? Iya. Sekarang aja, aduh kalau dari mungkin sini ke perluasan jalan atau bikin flyover lagi. Biar dari sini bisa langsung nyambung bandara gitu. Dari tol ya, dari tol langsung mungkin ada yang masuk bandara tuh kayak bandara di Solo ya. Iya, bandara di Solo. Kita nggak ngelewatin kota Solo ya. Terus juga langsung bandara di mana lagi kita langsung tol juga, Makassar juga ya. Bisa langsung masuk tol juga. Nah, Ndak, seingin apa sih Ndak kayaknya terbang lagi gitu. Nah itulah pertanyaan ayah, kadang-kadang dia suka nyinggung-nyinggung ya. Iya. Boleh nggak izin nggak jadi pramugari haji, kadang-kadang mikir juga. Iya, karena apa ya? Karena ya satu-satunya dunia kerja yang Enda rasain ya jadi pramugari. Terus banyak perjuangan yang memang nggak gampang gitu ya ngedapetin profesi itu gitu. Terus udah gitu banyak pengalaman-pengalaman juga yang memang nggak bisa dilupain, kayak misalkan terbang 5 hari, hari ini di Manado, besok makan malam di Makassar, besoknya lagi ke Palembang. Itu kan nggak semua orang bisa ngerasain kayak gitu. Jadi itu yang paling dikangenin ya, bisa jalan-jalan kemana. Anda jangan sombong, kru kita yang namanya si Kancul itu hebat banget Ndak. Kenapa? Pagi makan di Tegal, siang di Padang, malam di Surabaya. Pagi makan warteg, siang nasi Padang, malam tuh soto Surabaya. Ya, sama aja profesinya kayak pramugari. Berarti pagi siang sore malam beda-beda dia tempat makannya. Ya enggak, tapi apa ya? Ketemu banyak penumpang gitu kan dengan ini nih yang ayah takutin itu kalau Anda terbang lagi ketemu banyak penumpang. Lah kan kalau semua penumpang muda dan laki-laki kan enggak, maksudnya penumpang yang unik gitu ya, yang lucu-lucu, bukan lucu-lucu secara fisik enggak ya, maksudnya kayak ada yang baru naik pesawat gitu sampai masuk pesawat aja sendal dilepas gitu kan. Ada yang memang bawaannya uang segepok di tenteng tas kresek, banyak ya yang. Masa sih masih banyak kejadian kayak gitu? Iya, makanya ya lucu-lucu kalau tapi terbang kan ke timur ya. Tapi kan waktu kita pacaran nih, waktu Anda terbang, Anda kadang-kadang kurang terbang, cemberut aja, bete nih terbang kayak gini. Nah tapi sekarang gitu udah jadi ibu rumah tangga, masih pengen terbang lagi. Iya, bete kalau terbang sama senior yang galak. Semua pekerjaan kita yang pegang. Oh ya? Ya mungkin karena dulu Anda masih belum 20 ya masih 19-20, jadi emosinya kan juga masih
belum stabil gitu, belum dewasa, belum tahu menghadapi orang yang lebih senior gitu. Jadi kayak dibawa bete, terus dibawa apa ya, marah-marah gitu. Padahal masalahnya juga simple. Besok ketemu orangnya juga bukan besok ya, maksudnya turun dari pesawat sama orangnya juga udah biasa aja gitu. Cuma ya memang beda-beda orang, beda-beda sifat. Iya, cuman begitu baru dengar kabar berita Pondok Cabe buka penerbangan aja, Enda kayaknya udah kepengen banget. Aduh, itu kebetulan lagi maskapainya juga satu perusahaan. Enda daftar lagi ya, paling nggak ke Lampung, ke Cepu, deket bisa Terus pulang pergi. kemarin tuh lagi ada ini kan maskapai baru kan yang di sini nih. Itu kan lagi buka Expri itu yang memang udah jadi, yang dulu jadi pramugari terus berhenti, itu bisa masuk lagi kan asal masih punya license gitu. Nah itu yang bikin, Enda sama teman Enda tuh, yuk masuk lagi. Nih kalau Enda nih, kalau Enda beneran pramugari masih bisa ngelayanin, coba dong. Ya udah datang duluan tehnya. Tadi sebenarnya gue pengen nyuruhnya tuh bini gue cara ngasihin teh ke penumpang masih apal apa enggak. Yang datang yang begitu, aduh. Nih teh nih rasanya nih Ndak nih. Udah kayak pestisida nih. Aduh. Iya, paling kalau dulu nawarnya ya. Bapak ini mau minum teh atau kopi gitu. Ayah tuh baik banget ya, biar Ndak nggak terbang lagi deh. Manis. Hah? Manis. Ya, Ndak minumnya di depan siapa? Iya, jadi ya kayak servis penumpang. Terus emang itu ngangenin Ndak? Itu kan bukannya capek. Ya kan karena kita mencintai pekerjaan ya, jadi ya walaupun capek, kalau menurut Enda servis di dalam pesawat tuh nggak begitu capek ya, kalau misalkan jalannya yang capek ya, kayak dari kita dari kantor, flop ya dulu, dari flop narik koper menuju ke pesawatnya itu. Nah terus dari pesawat kadang kan nggak pakai garbarata tuh, pakainya tangga kan, nenteng koper gitu, turun tangga, kita nggak ada yang bantuin ya, nenteng sendiri, terus jalan menuju terminalnya jauh, itu yang bikin capek. Dan haknya itu kan 9 cm. Waduh. Itu yang bikin capek itu. Kalau di dalam pesawat sih ya apa ya, masih wajar lah ngelayanin penumpang gitu kan, paling kan minum, makan gitu aja. Lebih capek mana sih? Jadi pramugari atau jadi ibu rumah tangga gitu? Coba. Kalau jadi pramugari itu kan tugasnya udah apa ya, udah ada gitu, kayak SOP-nya jelas. Ya, SOP-nya jelas. Kalau jadi ibu rumah tangga itu kita harus hari ini misalkan harus mikirin ini anak-anak sama suami makan apa ya gitu. Terus kalau tapi ayah kan tipe yang jarang makan di rumah, nggak usah dipikirin. Jarang makan di rumah gimana sih? Ya kan sering juga ayah makan di rumah. Enggak jarang makan di rumah orang atau di rumah makan, itu ya seringnya makan di rumah gitu. Terus belum lagi kalau misalkan anak sakit kan ya kita harus mikir. Terus menu-menu makan udah ya. Itu emang rumah gue ini kayak rumah pejabat ya. Kadang-kadang tuh ada orang demo di depan rumah gitu kan. Teriak-teriak tuh, "Oh, Bang Nadil." Terus segala macam urusan rumah kita semua yang handle, keuangan, terus anak sekolah, PR anak, semuanya. Jadi lebih capek ke sini. Iya. Gitu. Jadi gini ya, abang-abang gue ada dan gue, kenapa gue kali ini bikin konten lagi ngebahas pramugari, karena satu soal Pondok Cabe buka penerbangan. Yang kedua ini terima kasih banget tuh, setiap kita ngebahas tentang pramugari itu respon teman-teman di tayangan ini tuh gede banget gitu kan. Juga penontonnya banyak, komennya juga bagus-bagus. Mungkin karena salah satu profesi idaman wanita di Indonesia adalah menjadi pramugari. Dan ini gue selalu memberikan informasi yang mungkin bermanfaat buat lo yang sudah berniat untuk menjadi pramugari, karena pramugari itu profesi menurut gue yang satu idaman, kedua itu mulia, melayani orang, dan satu apa yang tanggung jawab pramugari itu adalah amit-amit Jabang Bali, kalau terjadi sesuatu accident ya. Itu pramugari adalah orang yang menyelamatkan diri paling belakang, kayak gitu. Pertaruhannya kayak gitu ya. Terus waktu itu kan kita pernah bikin konten nih yang reunian pramugari, itu tuh hampir 1 juta yang nonton. Wah, terima kasih teman-teman, terima kasih. Iya, itu makanya kayaknya Ndak dengan tayangan-tayangan kayak gitu ngaruh juga nih.
Ayo juga khawatir kalau Anda benar-benar pengen minta, mohon banget tuh, ya please Anda pengen banget terbang, Anda pengen terbang. Udahlah, maksudnya nggak usah jadi pramugari, kita jalan-jalan aja ntar. Iya, amin. Jalan-jalan aja ke Pondok Cabe, kita Ya, lihat. itu Jadi kita jalan-jalan ke apa ya? Pondok Cabe, lihat pesawat take off, landing Dari gitu. itu Iya. Kayak di bandara di Solo tuh, di Boyolali, banyak warga kalau sore nyuapin anak di pinggir bandara. Sambil lihat pesawat landing. Tapi ya, Enda tuh cuma di mulut aja pengennya masuk lagi jadi pramugari, padahal boro-boro mungkin kalaupun udah daftar gitu ya, hari itu berangkat gitu, ya Allah nangis kali Nda di transport itu di transport, mobil transport maskapai. Inget Faik, makan apa nanti ya Faik ya, inget abang, apalagi abang yang kalau Anda pergi aja 5 menit sekali nelpon, Anda tambah Hebat stres ya bini gue, hebat banget ya. Nangis nginget anak, lakinya disebut juga enggak gitu. Iya, lakinya disebut aja enggak gitu. Ya kalau lakinya kan lapar bisa nyari makan sendiri gitu. Bete bisa ke base camp. Ya kan kalau anak-anak kan pasti sama Ndanya terus. Nih Nda nih, kemarin juga Ayah sempat terbang naik maskapai Nda itu, kemudian juga salam buat Mbak Dian ya, senior aku gitu kan. Nah itu Nda masih ada kontak-kontakan kan sih sama pramugari yang masih aktif atau temen Nda yang masih aktif di dunia penerbangan gitu? Masih. Ada nggak perbedaan-perbedaan antara zaman Nda terbang sama yang sekarang itu? Suasana penumpang mungkin, cara servis mungkin. Ini nih yang unik ya. Dulu Nda pas jadi pramugari itu enggak, maksudnya kalau take off landing wajar lah ya ada rasa takut. Cuma maksudnya enggak sebegitu takutnya sekarang kalau misalkan Nda terbang jadi penumpang. Jadi kalau misalkan dulu itu kayak yang biasa aja gitu kan, biasa aja emang kerja gitu kan. Nah sekarang kayak kemarin kita Terakhir kita ke Makassar. Ke Makassar, ke Solo ya. Nda mau terbang itu kayak gugup banget ya. Nda aja kan pegang tangan ayah gitu kan. Sampai Nda udah ya Nda di pinggir aja deh. Kayak gugup, kayak takut gitu. Pada akhirnya Nda ngerasain jadi penumpang gitu. Oh ini yang selama ini penumpang rasain tuh kayak gini ya, kalau terbang naik pesawat tuh kayak gini ya, takut, gugup, dan kayak aduh ini ada apaan ya, goyang dikit ada apaan ya, belok dikit kenapa ya. Jadi penumpang sama pramugari itu emang harus saling menghargai ya. Jadi apa yang dirasakan penumpang itu juga sebenarnya pramugari ngerasain duluan. Iya. Kemudian juga perasaan penumpang mungkin juga mikirin, ini pramugari apa nggak capek gitu ngelayanin, harus senyum dengan ramah. Pokoknya maskapai apapun juga di Indonesia itu kan, mau di seluruh dunia deh, yang namanya profesi pramugari itu dalam keadaan bete kayak apa, suntuk kayak apa, dituntut senyumnya dan kayaknya kayak selamat datang, kursi nomor berapa Bapak? Oh silakan di sebelah kanan Bapak. Iya. Pas turun juga, aduh terima kasih, sampai ketemu kembali gitu kayaknya. Itu sebenarnya kontradiktif masih sama perasaan batin kalau lagi kesel atau lagi perempuan juga kan ada masa-masa PMS gitu kan. Mungkin karena SOP itu tadi kali ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus senyum, harus mengucapkan terima kasih gitu. Setelah itu ya kita balik lagi ke perasaan kita, tapi di saat nanti ada boarding lagi, penumpang datang lagi ya kita biasa lagi gitu. Kayak misalkan kita lagi PMS gitu ya nanti di kamar kita ngerasain lagi sakit perut, kita ngerasain lagi bete-bete gitu. Cuma pas di pesawat ya kita ya harus kewajibannya ya melayani penumpang gitu. Oke, sekarang gini, seandainya suatu hari Nda minta, ya Nda pengen terbang nih, jadi pramugari aja atau reguler yang dekat rumah. Ayah ngizinin, ayo berangkat ya? Nda izin nih, tapi pas diizinin, Nda lebih deg-degan. Aduh, bisa nggak ya gitu. Maksudnya lagi berat badan emang masih layak apa buat terbang? Iya kan bisa diet ya. diet, kasih sambal terasi ya, nasinya 2 piring. Gimana mau diet? Iya serius, kalau misalkan pasti keinginan ada ya, cuma kalau untuk terjun lagi kayaknya enggak ada ya. Karena apa ya? Karena udah tapi kan soalnya sekarang kan penumpang juga makin dimanjain ya Nda ya. Artinya kalau zaman dulu itu kita satu datang ke bandara antri, kedua ngeprint tiket itu. Sekarang kan apa-apa udah dulu inget nggak zaman awal-awal Ayah terbang itu apa? Kita masih bayar uang apa tuh?
Iya. Uang apa namanya kita masuk ke ini, masuk ke bandara itu kita bayar setelah tiket kita udah beli, kita masih ada lagi uang traffic ya apa gitu, bayar lagi. Zaman sekarang semuanya tuh orang udah bisa online loh. Dan di bandara juga banyak mesin-mesin kita buat nyetak sendiri ya. Iya, boarding Artinya pass. untuk penumpang itu bisa untuk lebih mandiri gitu kan. Tapi Check-in mandiri. kalau di dalam pesawat kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Harus memang pramugari yang melayani. Kayak misalkan ada anak kecil gitu kan memang harus pramugari yang ngasih tahu orang tuanya, ibu bapak ini anaknya harus dipangku ya pak, nanti kalau ngomong di pesawat anak kecil itu enggak. Itu kadang-kadang kalau di depan kita ada anak kecil nangis. Kayak waktu itu kan depan kita banget terbang itu ada anak kecil nangis. Aduh, kita nggak tega sama ibunya, tapi kita juga pengen terbang itu. Kita pengen istirahat juga, malamnya ngantuk. Memang ya kan nggak nyaman ya, jadi telinga itu kan sakit. Iya. Jadi apalagi makanya kan kalau anak yang masih menyusui gitu ya, kan dianjurkan susuin bu kalau sebelum take off sama landing gitu. Jadi dia biar ada ini nih pergerakan ini nih. Karena kalau di pesawat itu kadang-kadang kalau udah berdengung itu ayah suka gini nih. Iya. Nah itu baru lega itu. Nah apalagi anak-anak kecil ya yang mungkin organ otak itu di kepalanya itu masih lunak gitu. Wajar aja kalau dengung segala macem. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini memberikan motivasi terutama nih adik-adikan gue yang cewek yang mau niat jadi cabin crew. Iya, banyak banget yang nanya, info dong kak, pramugari itu harus cantik gak sih gitu. Ya kalau menurut Anda sih cantik itu kan ya relatif ya. Relatif lah. Yang penting tuh good looking gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ada orang yang nggak cantik tapi kelihatan enak dilihat. Ada orang juga kelihatan orangnya cantik tapi kurang enak dilihat. Itu apa artinya? Auranya. Dari sekarang itu belajar aura ya. Dan harus putih nggak? Kalau kalian tahu ya, dulu aku itu kulitnya, sekarang juga kan masih sawo matang. Dulu enggak itu coklat gitu ya kulitnya. Pokoknya dengan kata lain waktu pertama kali ketemu bini gue itu sebenarnya body bagus, bentuk muka bagus, sebenarnya kulitnya rada buluk gitu. Makanya sekarang produk ini nih ngebantu banget gitu kan. Iya, apalagi ada Scarlett kan sekarang. Iya, jadi dulu itu manis. Kalau Anda tuh manis ya kan? Nail, ndaknya suka begitu, suka geeran. Enggak, maksudnya yang pengen jadi pramugari itu dia takut kalau misalkan gua kan nggak putih. Yang penting syaratnya kenapa? Tinggi badan mencukupi kenapa? Karena tinggi badan itu bukan karena untuk penampilan ya. Karena naikin koper ke atas head track itu emang kalau nggak tinggi ya nggak nyampe. Ayah aja. Masa kita mau minta tolong penumpang lagi? Iya, masa pramugari malah yang ditolongin kayak gitu. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga ini motivasi buat lu semuanya. Yuk, bahwa profesi pramugari itu adalah profesi yang sangat baik dan sangat mulia, yang membantu orang, menyelamatkan seorang dan memudahkan perjalanan seorang. Nah, pokoknya udah deh, Anda jadi pramugari di rumah aja ya. Oke? Nggak boleh nih. Nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Nggak diizinin. Termalam kita siap untuk merapatkan jendela, terus juga sabuk pengaman dikencangkan, sandaran kaki diturunkan, dan jangan lupa baca petunjuk keselamatan. Oh iya, harus baca emang itu teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.